Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan membahas contoh soal dari pendekatan geografi. Oke, baiklah, kita mulai dari contoh soal pendekatan geografi yang pertama. Di daerah dataran dengan hamparan lahan pertanian yang luas, umumnya permukiman penduduk bergerombol membentuk desa pada tempat-tempat tertentu. Pendekatan geografi yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut adalah pendekatan A. Kewilayahan, B. Lingkungan, C. Keruangan, D. Regional, dan E. Ekologi. Untuk menjawab soal baik itu aspek geografi, konsep geografi, pendekatan geografi, ataupun prinsip geografi, kita harus mengingat dahulu pendekatan geografi itu ada berapa. Pendekatan geografi itu ada 3, pendekatan lingkungan, pendekatan keruangan, dan pendekatan kewilayahan. Untuk pendekatan lingkungan, pada soal ini itu sama namanya dengan pendekatan ekologi. Dan pendekatan kewilayahan itu namanya sama dengan pendekatan regional. Biasanya pada soal, jika ada jawaban yang sama atau nama lainnya, itu bukan termasuk jawaban. Bisa dilihat dari tips, ini adalah jawabannya keruangan. Yuk kita buktikan, kenapa dia jawabannya pendekatan keruangan. Untuk pendekatan ke lingkungan, kata kuncinya adanya sebab dan akibat yang terjadi di suatu wilayah, baik interaksi antara manusia dengan lingkungan atau sebaliknya. Kalau dia pendekatan kewilayahan, itu adanya faktor internal dengan faktor eksternal, sehingga terjadi fenomena geosfer di suatu wilayah. Ini ekologi, ini kompleks wilayah. Pada soal kita tidak melihat adanya sebab akibat. Di daerah dataran rendah, hamparan pertanian yang luas. Umumnya penduduk berkelompok membentuk desa. Ini adalah keterangan dari adanya dataran yang digunakan sebagai lahan pertanian. Sehingga penduduk biasanya membentuk kebiasaan membuat rumah dengan cara bergerombol di sekitar lahan pertanian. Ini adalah keterangan dari kegiatan makhluk hidup, terutama untuk penduduk yang berada di sekitar wilayah pertanian. Berarti bukan sebab akibat dan bukan juga berupa faktor internal dan faktor eksternal. Makanya jawaban untuk soal pertama ini adalah pendekatan keruangan. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Tingginya curah hujan di sekitar Gunung Sinabung menyebabkan material vulkanik terbawa aliran lahar. Aliran tersebut membawa material vulkanik menuju sungai Lauborus, sehingga sungai tersebut meluap. Luapan air sungai mengakibatkan banjir lahar melanda beberapa desa di lereng gunung. Pendekatan geografi yang digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut adalah pendekatan A. Kompleks wilayah, B. Kelingkungan, C. Kewilayahan, D. Keruangan, dan E. Kroologis. Ingat ya, untuk tipsnya kita harus melihat yang termasuk pendekatan kompleks wilayah dengan kewilayahan itu sama. Kroologi itu bukan termasuk pendekatan. Dia termasuk prinsip geografi. Berarti sudah jelas, A, C, E bukan jawabannya. Sekarang kita lihat pada soal, tingginya curah hujan menyebabkan material vulkanik membawa aliran lahar. Setelah itu dilanjutkan dengan akibat aliran lahar yang meluap, sehingga terjadi banjir lahar. Di sini ada kata kunci, mengakibatkan. Otomatis, dalam soal ini ada kata kunci sebab dan akibat. Untuk sebabnya karena adanya tingginya curah hujan. Ini sebab. Akibatnya sudah jelas, terjadi banjir lahar. Soal sebab akibat itu menggunakan pendekatan ke lingkungan.
Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya B, pendekatan ke lingkungan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Daerah resapan air di wilayah perkotaan berkurang setiap tahun akibat kegiatan pembangunan. Saat musim hujan, saluran air tidak mampu menampung air hujan. Akibatnya, terjadi banjir atau genangan air. Pendekatan geografi yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah pendekatan A. Spasial, B. Regional, C. Keruangan, D. Kelingkungan, E. Kompleks wilayah. Kita gunakan tips yang tadi ya. Regional sama dengan kompleks wilayah. Berarti kalau ada 2 jawaban, itu bukan merupakan jawabannya. Selanjutnya, spasial dengan keruangan itu merupakan kata yang sama. Jadi jawabannya D. Kita buktikan. Kenapa jawaban D? Karena tadi pendekatan ke lingkungan itu membahas tentang sebab akibat. Di sini sebabnya apa? Kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan setiap tahunnya. Sehingga daerah resapan air berkurang. Karena daerah resapan air berkurang, akibatnya akan terjadi banjir pada saat musim penghujan. Di sini ada kata kunci akibatnya. Makanya jawaban untuk soal nomor 3 adalah pendekatan ke lingkungan. Oke, sepertinya sudah mulai mengerti ya. Kalau pendekatan ke ruangan itu adalah pendekatan yang membahas fenomena atau fakta yang terjadi di permukaan bumi. Kalau ke lingkungan, itu cirinya adanya sebab akibat dari fenomena yang terjadi, baik antara lingkungan dengan manusia ataupun manusia terhadap lingkungan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang dari penentuan lokasi sampai penempatan transmigran. Pendekatan geografi yang digunakan pemerintah dalam studi pelaksanaan program transmigrasi adalah pendekatan A. Ekologi, B. Korologi, C. Keruangan, D. Kompleks wilayah, dan E. Diferensiasi area. Selalu gunakan tips bahwa pendekatan geografi itu hanya ada 3. Ekologi, keruangan, dan kompleks wilayah. Kalau korologi itu adalah prinsip geografi. Sedangkan diferensiasi area itu adalah konsep geografi. Dari sini kita sudah mulai mudah dalam menentukan jawaban dari soal pendekatan geografi. Pilihannya ada 3. Kalau enggak A, C, kalau enggak D. Untuk ekologi, apakah dia ada sebab akibat? Kita lihat lagi soalnya. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi dengan perencanaan yang matang untuk menentukan lokasi. Berarti tidak ada sebab akibat ya. Inilah rencana pemerintah untuk memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang renggang. Karena itu adalah pengertian dari transmigrasi. Seperti yang kita ketahui bahwa dari yang padat ke renggang itu memiliki 2 wilayah yang berbeda. Ekologi bukan, keruangan bukan. Kenapa keruangan juga bukan? Karena keruangan membahas satu informasi yang ada di suatu wilayah. Nah, sudah mulai nampak ya jawabannya apa? Dengan merencanakan yang matang dari penentuan lokasi sampai penempatan transmigran. Karena dia meliputi wilayah, satu padat dan satu wilayah renggang, jadi ada faktor internal dan eksternalnya. Untuk internal berarti membahas faktor di wilayah asal sebelum penduduk tersebut melakukan transmigrasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor berada di wilayah tujuan. Di wilayah tujuan tempat tinggal para transmigran. Itulah pembahasan dari contoh soal pendekatan geografi. Semoga dapat memahami penjelasan ini dan semoga bermanfaat ya.